16 Oktober 2022. Adik-adik, hari ini Kakak Olen tidak sendirian loh. Hari ini Kakak Olen ditemani oleh Kakak Selma dan juga ada Kakak Desi yang akan membawakan firman Tuhan hari ini, dan juga pemain musik kita yang sangat luar biasa yaitu Kakak Indra. Halo adik-adik. Nah, Kakak Selma, sekarang kita mau apa lagi sih? Kakak Olen, baiknya pagi-pagi itu kita harus bersemangat. Jadi Kakak Selma mau ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu buah pujian, judulnya Bertemu Dalam Kasih-Nya. Musik. Oke, Kakak Selma, selanjutnya kita mau nyanyi lagu apa sih? Aku mau request Aku Istimewa. Oke, kalau gitu musik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan pada hari ini. Hari ini kami bisa beribadah secara online di rumah kami masing-masing dengan kehidupan yang sehat. Kiranya Tuhan memberkati kami dan menyertai kami dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nanti kita masih bangkit berdiri ya. Kita masih menyanyikan satu buah lagu lagi, lagu Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Musik. Wajahmu, kemurahan Raja.
Desi hari ini Kakak Desi yang akan bercerita tentang firman Tuhan kita hari ini. Oke, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ikutin Kakak Desi. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa duduk diam dan sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah Kakak Desi yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, semuanya berdoa ya. Pasti berdoa. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini dari Perjanjian Lama, yaitu dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 8. Adik-adik yang balita-balita yang belum bisa buka sendiri Alkitabnya, boleh minta tolong mama atau papa ya, atau juga kakak yang ada di situ, atau oma atau opa boleh ya. Kita buka dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sudah semua? Sudah? Oke, Kakak Desi akan bacakan untuk adik-adik. Adik-adik ikut membaca dari Alkitab masing-masing ya. Oke, kita mulai ya. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ayat yang kedua, adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba Tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah dia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ayat yang ke-8, lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Nah, itu tadi adik-adik baca Alkitab kita pada hari ini. Oke adik-adik ya, cerita kita hari ini tentang Raja Daud, yaitu raja kedua bangsa Israel. Nah, Raja Daud pada suatu saat adik-adik merasa sedih karena dia teringat akan sahabatnya Yonatan yang adalah anak dari Raja Saul. Pada saat itu Yonatan dan Raja Saul sudah meninggal karena mereka mati saat berperang melawan orang Filistin. Nah, Raja Daud teringat akan janjinya kepada Yonatan untuk menjaga keluarga Yonatan. Nah, tadi Yonatan adalah anak Raja Saul yang waktu masih hidup, Raja Saul itu selalu membenci Raja Daud. Kenapa? Karena dia merasa iri kepada Raja Daud. Nah, Raja Saul sering sekali berusaha untuk membunuh Raja Daud. Nah, tapi adik-adik, Raja Daud tidak pernah merasa benci kepada Raja Saul. Ya, Raja Daud tetap saja mengasihi Raja Saul dan keluarganya.
Oleh karena itu, pada suatu hari Raja Daud memanggil semua penasehatnya. Ya, dia bertanya kepada para penasehat Raja Daud. Ya, dia bertanya, apakah masih ada keluarga Raja Saul yang hidup? Karena Raja Daud ingin menolong keluarga Raja Saul. Dia ingin memberikan kasih kepada keluarga Raja Saul yang masih tersisa. Kemudian penasehat-penasehatnya Raja Daud menjawab, ada seorang hambanya Raja Saul, artinya orang yang pernah bekerja kepada Raja Saul, namanya adalah Ziba. Ya, nah Ziba ini kemudian dipanggil untuk menghadap kepada Raja Daud. Kemudian waktu Ziba datang, Raja Daud bertanya kepada Ziba, ya, Ziba, masih adakah para keluarga dari Raja Saul yang masih hidup? Kenapa? Karena aku ingin menunjukkan kasihku kepada mereka. Aku ingin menolong mereka, kata Raja Daud. Ziba kemudian menjawab, ada, namanya Mephiboset. Siapa adik-adik namanya? Mephiboset. Nah, Mephiboset adalah anak dari Yonatan, artinya dia cucunya Raja Saul. Tapi kata Ziba, Mephiboset ini cacat kedua kakinya, ya. Jadi kakinya Mephiboset itu pincang adik-adik, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ternyata waktu Mephiboset masih kecil dan kemudian Yonatan dan Raja Saul mati, dibunuh oleh orang Filistin, semua keluarga pengasuhnya Mephiboset cepat-cepat membawa Mephiboset untuk bersembunyi dan melarikan diri dari orang-orang Filistin. Pada saat dia digendong oleh pengasuhnya, mereka yang lari terburu-buru, tiba-tiba Mephiboset terjatuh adik-adik dari gendongan pengasuhnya, sehingga akhirnya kedua kakinya menjadi cacat, ya, atau kedua kakinya menjadi pincang. Sehingga sampai sekarang Mephiboset harus berjalan menggunakan tongkat adik-adik. Nah, itu ya yang menyebabkan Mephiboset menjadi cacat, ya. Nah, Mephiboset sendiri sekarang dijelaskan oleh Ziba, dia tinggalnya di Lodebar, ya. Di sana Mephiboset tinggal bersama bekas para pelayannya Raja Saul, sehingga dia hidup miskin di sana, ya. Nah, kemudian Raja Daud langsung menyuruh orang-orangnya untuk menjemput Mephiboset di Lodebar dan membawanya ke istananya Raja Daud. Nah, ketika Mephiboset tiba di istana, Mephiboset itu sebenarnya takut adik-adik. Mephiboset takut kepada Raja Daud. Kenapa? Karena Mephiboset tahu bahwa dulu kakeknya Raja Saul suka berbuat jahat kepada Raja Daud dan bahkan ingin membunuh Raja Daud. Sehingga Mephiboset takut waktu dipanggil oleh Raja Daud. Dia takut Raja Daud ingin membalas dendam terhadap kakeknya Raja Saul, ya. Sehingga waktu dia datang, dia ketakutan sebenarnya menghadap Raja Daud, ya. Nah, tapi waktu sampai di sana, Raja Daud kemudian memanggil Mephiboset. Mephiboset bilang, ya hamba tuanku. Nah, tapi Raja Daud tahu, ya, sehingga dia bilang langsung, jangan takut, kata Raja Daud, ya, karena aku akan menunjukkan kasih setiaku pada ayahmu Yonatan. Aku akan menunjukkan kebaikan untukmu demi ayahmu Yonatan, ya. Nah, sehingga Mephiboset menjadi sangat lega dan dia berkata, wah, siapa aku ini, ya, sehingga Raja Daud begitu baik kepadaku, ya. Nah, kemudian sesudah itu Raja Daud memanggil juga Ziba, ya, pelayan Raja Saul dulu, ya. Nah, kepada Ziba Raja Daud berkata bahwa aku akan mengembalikan semua harta miliknya Mephiboset, miliknya Raja Daud, miliknya Raja Saul dan juga neneknya, semuanya akan dikembalikan kepada Mephiboset. Dan Ziba disuruh oleh Raja Daud untuk menjadi pelayan bagi Mephiboset. Dia harus bersama dengan keluarganya melayani kembali Mephiboset dan hidup bersama-sama Raja Daud di istana. Nah, akhirnya adik-adik, Mephiboset itu kemudian diperlakukan oleh Raja Daud seperti anaknya sendiri, ya. Dia makan bersama-sama dengan Raja Daud dan juga bersama dengan anak-anaknya Raja Daud, ya. Mereka tinggal bersama dan selalu makan bersama dengan Raja Daud. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Raja Daud, ya.
yang selalu mengasihi Mephiboset dengan tulus, walaupun satu, Mephiboset itu sebenarnya keturunan Raja Saul yang selalu berbuat jahat kepada Raja Daud. Tapi Raja Daud tidak pernah ingin membalas dendam kepada Mephiboset, pada keturunan Raja Saul. Dia tetap mengasihi mereka, walaupun dulu Raja Saul selalu berbuat jahat kepada Raja Daud. Nah, kemudian apa lagi? Raja Daud tetap mengasihi Mephiboset, walaupun dia tahu Mephiboset kakinya cacat atau kakinya pincang dan harus berjalan dengan tongkat, ya. Tapi Raja Daud tetap mengasihi Mephiboset. Nah, bahkan Raja Daud mengembalikan semua hartanya kepada Mephiboset. Semua harta Raja Saul yang ada padanya dia kembalikan untuk Mephiboset. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita juga seperti Raja Daud, ya. Kita harus meneladani Raja Daud yang tetap mengasihi semua orang dengan tulus, walaupun orang itu pernah berbuat jahat kepada dia, walaupun orang itu tidak menyukai dia, walaupun orang itu berbeda atau cacat kakinya, tapi Raja Daud tetap mengasihinya. Nah, Tuhan Yesus juga ingin kita seperti itu, ya. Kita mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, tanpa kita peduli orangnya seperti apa, ya. Semua orang kita harus kasihi, bahkan orang yang berbeda dengan kita, ya. Nah, adik-adik pernah nggak punya teman seperti Mephiboset, ya, yang berbeda dengan kita, yang harus jalannya pakai tongkat, yang harus pakai kursi roda misalnya, atau yang tidak bisa mendengar dengan baik, gitu ya, atau tidak bisa berbicara dengan baik, atau yang matanya tidak bisa melihat. Nah, adik-adik pernah punya teman seperti itu? Nah, adik-adik, kalau kita punya teman seperti itu, kita harus seperti Raja Daud yang tetap mengasihi mereka, tetap mau bermain bersama mereka. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang yang tidak sama dengan kita, ya. Kita harus tetap mengasihi mereka seperti Raja Daud tetap mengasihi Mephiboset, ya. Nah, kalau kita punya teman yang berbeda dengan kita seperti tadi, ya, misalnya dia harus jalan pakai tongkat, dia harus naik kursi roda, ataupun yang lainnya, maka kita harus tetap bisa belajar bersama, ya. Kita masih bisa melakukan banyak hal dengan teman-teman kita yang lain, ya. Kita bisa berdoa bersama, kita bisa mengasihi mereka dengan tulus, menolong mereka saat mereka membutuhkan pertolongan kita, ataupun kita bisa bermain bersama dan melakukan banyak hal, ya. Dan satu lagi, kalau ada orang-orang atau teman-teman lain yang menghina teman kita yang berbeda, maka kita harus mau membela teman kita, ya, dan harus mengatakan kepada teman kita yang menghina bahwa itu tidak boleh dilakukan, ya. Nah, emang bisa kalau orangnya harus pakai kursi roda, orangnya harus pakai tongkat, emang kita bisa kerja sama mereka? Tentu saja bisa, adik-adik, ya. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bermain bersama teman-teman kita yang mungkin berbeda dengan kita, ya. Kita tetap bisa berkegiatan bersama, kita bisa berdoa bersama-sama mereka, kita bisa bermain juga bersama-sama mereka. Tentu saja, ya, kita masih bisa belajar bersama mereka, melakukan berbagai aktivitas, misalnya kita membuat banyak kerajinan bersama mereka dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi ingat, ya, adik-adik, kalau kita punya teman yang berbeda sama kita, kita tidak boleh menjauh dari mereka, kita nggak boleh menghina mereka, tapi kita harus mengasihi mereka seperti Raja Daud tetap mengasihi Mephiboset, ya, walaupun dia berbeda, walaupun dia punya keluarga yang jahat kepada Raja Daud, tapi Raja Daud tetap mengasihi Mephiboset. Nah, itu juga yang harus kita lakukan, ya, adik-adik. Oke, semuanya siap jadi anak yang selalu mengasihi orang lain, selalu siap menjadi anak-anak yang mengasihi temannya tanpa peduli temannya dalam keadaan apapun. Siap, ya? Bagus. Nah, sekarang Kakak Desi punya ayat hafalan untuk adik-adik, ya. Kita boleh buka dari Yohanes 15 ayat 12, ya. Ya, Yohanes 15 ayat 12 berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Nah, adik-adik, ya, jadi ayat hafalan ini ingin mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita, sehingga Tuhan ingin kita juga bisa mengasihi semua saudara kita, semua orang lain,
walaupun keadaannya berbeda dengan kita. Apapun keadaan mereka, kita harus bisa mengasihi mereka, ya. Nah, kita coba ulang sekali lagi ayat hafalan kita hari ini. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, jangan lupa dihafalkan ya adik-adik ya, ayat hafalan kita hari ini. Nah, itu tadi firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati, amin. Nah, sekarang adik-adik kita mau membuat aktivitas. Nah, apa aktivitas kita hari ini? Adik-adik bisa lihat di gambar di sebelah Kakak Desi. Nah, kita akan membuat pin. Nah, pinnya nanti bisa kita tempel di bajunya kita, atau adik-adik boleh tempel di tasnya adik-adik juga boleh ya, dimanapun ya. Nah, pin itu akan ada tulisan tentang ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes 15 ayat 12. Nah, adik-adik nanti akan dikasih gambarnya oleh kakak-kakak pelayan, kemudian digunting gambarnya ya bulat sesuai dengan yang terlihat di gambarnya. Kemudian nanti setelah digunting, adik-adik tempel gambarnya itu di karton yang lebih tebal ya, sehingga gambarnya enggak lecek ya adik-adik ya, di karton yang lebih tebal ditempel supaya gambarnya lebih tegak ya. Kemudian di belakang kartonnya tadi adik-adik boleh tempel peniti ya, ditempel pakai isolasi bisa gitu ya. Nah, penitinya ditempel situ sehingga nanti kemudian adik-adik bisa memasang pinnya di bajunya adik-adik atau di tasnya adik-adik atau dimanapun yang adik-adik mau tempel ya. Oke adik-adik, bisa ya. Nah, nanti adik-adik akan coba, nanti akan ada video atau gambarnya bagaimana cara membuatnya. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Wah, sama cerita firman Tuhan hari ini menarik banget ya Kak? Iya, pokoknya yang cerita firman Tuhan hari ini itu sangat-sangat menarik adik-adik. Di firman Tuhan kali ini, Tuhan itu menceritakan kalau Tuhan itu sayang semua anak. Mau tadi kulitnya, mau rambut keriting, kulitnya hitam, kulitnya putih. Kalau terus adik-adik ada yang berbeda dengan kakak, itu juga semuanya disayang sama Tuhan. Oke Kak, itu kita mau merespon firman Tuhan aja ya Kak? Iya, kita mau nyanyi lagi nih dengan pujian yang berjudul Bermacam-macam Anak. Musik. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Semuanya boleh lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh belajar untuk meneladani Raja Daud menjadi orang yang selalu mengasihi sesama kami dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi sesama kami dengan sungguh-sungguh apapun keadaan mereka, walaupun mereka berbeda dengan kami ya Tuhan, tapi kami mau mengasihi mereka. Tuhan, berkatilah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-Mu yang penuh kasih. Tuhan Yesus, hari ini kami juga mau berdoa untuk Mama dan Papa kami yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk merawat kami. Tuhan, berkatilah Mama dan Papa kami dalam pekerjaan mereka supaya mereka boleh senantiasa dalam kondisi yang sehat dan bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk Mama dan Papa kami yang baik, yang Engkau berikan kepada kami, yang sudah merawat kami dengan sangat baik.
Tuhan Yesus, hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk Pak Presiden Jokowi, Pak Wakil Presiden, Bapak-Bapak Menteri. Kami juga mau berdoa untuk semua pemimpin daerah kami. Tuhan berkatilah mereka semua supaya mereka bisa bekerja dengan baik, mereka boleh bekerja dengan jujur, mereka boleh bekerja dengan tulus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah negara kami boleh menjadi berkat juga bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Tuhan berkatilah gereja-gerejamu supaya kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa untuk GPIB Maranatha Bandung, tempat kami melayani. Tuhan berkati supaya gereja kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja. Berkatilah Ibu Pendeta Pandu, juga Ibu Pendeta Maureen, berkatilah para majelis, berkati juga kakak-kakak pelayan ya Tuhan, supaya mereka semua boleh melayani dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan tulus hati, dan biarlah semua yang kami lakukan, kami mau melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua rencana kegiatan, program yang ada di gereja, biarlah semuanya kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang singkat ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh meminta tolong kepada papa atau mama untuk membantu adik-adik menyiapkan persembahannya. Kalau sudah disiapkan, adik-adik boleh memberikan persembahan yang adik-adik miliki kepada papa atau mama, supaya papa atau mama bisa membawa persembahan ke gereja atau bisa juga transfer ke bawah sini. Apa berikutnya pesanmu? Oke adik-adik, kalau sudah disiapin persembahannya, kita mau bernyanyi. Apa dulunya Kakak Olen? Bersyukur, musik. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami yang kami berikan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati juga untuk gereja yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, Kakak Olen dan Kakak Selma punya berita yang sangat penting. Apa itu Kak? Aku penasaran nih. Jadi, mulai tanggal 16 Oktober, kita sudah mulai membuka 4 kelas secara luring. Ya, dan jamnya juga tetap jam 9. Pertama, ada kelas batita itu di lantai 1. Terus ada lagi Kak, balita ya. Untuk kakak kelas balita ada di lantai 2. Nah, berikutnya Kakak Selma ada kelas kecil. Kelas kecil ada di lantai 3. Dan ada kelas besar ada di kelas hijau.
Ditunggu ya adik-adik. Iya, ditunggu. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Maka oleh mau mengingatkan adik-adik untuk walaupun kita berbeda-beda, tapi Tuhan itu, Tuhan Yesus kita tetap cinta pada kita semua, pada semua. Jadi adik-adik pun juga harus saling mengasihi. Oke? Nah, karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan, kita punya pujian juga tuh Kak. Judulnya Tuhan cinta semua anak. Musik. Adik-adik jangan berdiri ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Oke adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Sekarang kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong berkati